Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Para peserta kelas tajwid yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan pelajaran di kelas tajwid, masih pembahasan seputar tafkhim dan tarqiq pada huruf ra ya. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan seputar huruf ra, kondisi-kondisi huruf ra yang harus dibaca dengan bacaan tafkhim atau tebal. Baik. Sekarang kita lanjutkan pada kondisi yang kedua ya, kondisi huruf ra yang harus dibaca dengan bacaan tarqiq atau tipis ya. Jadi huruf ra ada tiga kondisi. Yang pertama dia harus dibaca tafkhim, yang kedua harus dibaca tarqiq, dan boleh tafkhim, boleh tarqiq ya. Kita masuk pada yang kedua, yaitu huruf ra yang harus dibaca dengan bacaan tarqiq. Baik, huruf ra yang harus dibaca dengan bacaan tarqiq ada 4 kondisi ya, ada 4. 3 kondisi berkaitan dengan harokat kasrah ya. Dan yang kondisi terakhir berkaitan dengan ya sukun. Baik, kita bahas satu persatu. Kondisi yang pertama adalah ra yang berharokat kasrah. Jadi ra yang berharokat kasrah maka dia dibaca dengan tipis ya. Contoh misalnya linukhrija ya, rija. Ri dibaca dengan bacaan tipis. Baik, contoh lain misalnya warizqun ya. Ri bukan dibaca dengan wari tapi wari, warizqun. Nah, baik. Ini kondisi yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua adalah ra sukun yang sebelumnya harokat kasrah. Ya, ra sukun yang sebelumnya harokat kasrah. Contoh misalnya fadzakir. Ya, fadzakir. Ya. Ra-nya berharokat sukun, kemudian kafnya berharokat kasrah. Fadzakir. Nah, maka ra-nya dibaca tipis ya. Bukan fadzakiru, tapi fadzakir tipis ya. Kemudian contoh yang lain misalnya wa fir'auna ya, fir'auna. Baik. Itu kondisi yang kedua. Kemudian kondisi yang ketiga adalah ra sukun yang sebelumnya sukun, sebelumnya lagi kasrah. Jadi 3 kondisi berkaitan dengan harokat kasrah. Ra sukun, sebelumnya lagi kasrah. Baik. Contohnya adalah misalnya as-sihr ya. Sihr ya. Ra-nya sukun, kemudian ha-nya juga sukun, dan sebelum huruf ha adalah huruf sin yang berharokat kasrah. Maka dibaca dengan sihr. Sihr ya, ra-nya tipis. Sihr, bukan sihru ya, tapi sihr tipis. Contoh lain misalnya lidhi hijr ya. Lidhi hijr. Nah, jadi bukan dibaca dengan hijr ya. Ra-nya sukun, jimnya sukun, ha-nya kasrah. Jadi ra sukun, sebelumnya lagi kasrah. Tapi ini kondisi yang ketiga. Kemudian satu kondisi lagi yang ra yang harus dibaca dengan tipis, yakni ra sukun yang sebelumnya ya sukun dan sebelumnya lagi kasrah atau fathah ya. Jadi ra sukun sebelumnya huruf yang bertanda sukun, sebelumnya lagi kasrah atau fathah ya. Contoh misalnya yang berharokat kasrah khabir ya, khabir. Nah, ra-nya dibaca tipis. Ra-nya sukun, ya sukun, sebelumnya ra-nya sukun, sebelumnya ada huruf ya yang bertanda sukun, sebelumnya lagi ada huruf ba yang berharokat kasrah. Kemudian contoh yang harokat fathah ya. Misalnya khair. Nah, ini ra-nya dibaca dengan tipis ya. Khair. Nah, ketika ra-nya sukun, kemudian sebelum ra ini ada ya sukun, dan sebelum ya sukun ini fathah, maka ra-nya dibaca dengan bacaan tipis atau tarqiq. Baik.
Kemudian kalau misalnya ra sukun sebelumnya ya sukun, sebelumnya lagi dhammah, gimana bacanya? Nah, insyaallah ini tidak ada ya di dalam Al-Qur'an, tidak ada yang demikian. Taib. Sampai sini pelajaran kali ini, ra yang dibaca dengan bacaan tarqiq ada 4, yaitu ra yang berharokat kasrah, ra sukun yang sebelumnya kasrah, ra sukun yang sebelumnya sukun, sebelumnya lagi kasrah, dan yang terakhir ra sukun sebelumnya ya sukun, sebelumnya lagi fathah atau kasrah. Baik, demikian yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.